Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, Waalaikumsalam warahmatullahi oke. wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Alhamdulillah Alhamdulillah baik. baik. Terima kasih sudah hadir di sini semua. Kita mau ngobrol-ngobrol santai aja sih sebenarnya. Bagaimana sampai kalian bisa semua duduk di sini? Ibu Satya ada di sini, Rahmi Agustina ada di sini, Fikri juga ada di sini. Kita mau membicarakan prestasi apa sih yang sudah kalian semua raih di sini. Sebelum kita masuk nih ya ke acara ngobrol kita, Ibu mau juga pengen berkenalan dengan kalian semua yang ada di sini. Untuk pertama kali mungkin bisa Fikri. Nama saya Muhammad Fikri Resti Dayat dari kelas 12 MIPA 4. Untuk kegiatan apa Kegiatan kemarin? futsal, Bu. Futsal. Oke, Rami bisa. Oke, hai teman-teman semua. Perkenalin, nama aku Rahmi Agustina dari kelas 12 IPA 4. Kemarin kegiatannya? Kemarin mendapatkan juara 1 lomba literasi puisi dan juga sebagai duta literasi tingkat SMA di Balikpapan. Oke, sip. Bu Satya gimana, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya. Kalau nggak kenal maka nggak sayang gitu ya. Iya, Nama betul. saya adalah Ibu Ati Satya. Saya kemarin mengikuti kegiatan lomba karya tulis ilmiah tingkat provinsi Tingkat Kalimantan Timur. tingkat provinsi. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi itu semuanya mungkin bagi kami itu suatu yang ini ya luar biasa ya. Tapi mungkin di sini ada ternyata sampai dengan duduk di sini atau bisa mendapatkan prestasi itu perjalanannya seperti apa gitu ya. Jadi mungkin dari Bu Satya dulu nih bisa cerita udah bisa ngeraih atau bisa ada di posisi seperti ini mengikuti prestasi mendapatkan prestasi seperti ini seperti apa Bu Satya? Posisi yang mana ini? Bagaimana Oke. ketika mengikuti lomba kemudian akhirnya mendapatkan juara? Alhamdulillah ya, kemarin saya mewakili SMA Negeri 3 Balikpapan mengikuti lomba karya tulis ilmiah, lomba PTK yang diadakan oleh APKS PGRI Kaltim gitu ya. Oke. Alhamdulillah saya mendapatkan juara 2 gitu ya untuk Sip. tingkat Kalimantan Timur. Awalnya kenapa saya ingin mengikuti lomba itu adalah memotivasi saya ingin ikut lomba, sekalian saya ini ingin belajar. Maksudnya belajar itu saya ingin tahu di mana sih kemampuan saya dalam membuat sebuah karya tulis. Iya. Belajar mungkin awalnya dari yang sederhana dulu, kita membuat artikel atau membuat puisi tadi seperti Rahmi. Iya. Nah, kita kembangkan banyak latihan, ditingkatkan lagi yang dari awalnya hanya puisi, hanya dari artikel, nyoba lagi yang lebih tinggi. Saya nyoba membuat, kalau kita guru kan ada kewajiban ya membuat publikasi ilmiah atau Betul. karya ilmiah dalam bentuk PTK. Nah, saya mencoba menulis di situ. Nah, dari hasil yang sudah saya tulis tadi, saya mau tahu sudah cukup diakuikah karya tulis kita ini, Oke. kan gitu. Keren Atau sekali. ada yang kurang atau bagaimana? Kalau kita nggak ikut lomba, mungkin kita bisa tahu kurangnya di mana, lebihnya di mana. Jadi untuk evaluasi kita dan untuk pembelajaran kita juga. Berarti awalnya dari diri ya Bu Satya Iya, ya. Jadi iya. untuk mengembangkan diri. Akhirnya dari proses pengembangan diri tadi ternyata diakui nih, mendapat apresiasi dari publik ya. Ternyata sudah sampai juara meraih juara kedua. Tingkat provinsi lagi ya, Iya, Bu. tingkat provinsi. Itu luar biasa sekali menurut saya. Jadi bagaimana kita bisa memotivasi dari awal diri kita, kemudian akhirnya menjadi prestasi ya Bu Satya ya, Iya, seperti itu ya. alhamdulillah. Baik, terima kasih Bu Satya. Kita alihkan dulu ke anak-anak ya. Oke, siap. Untuk Rahmi, gimana Rahmi? Perjalanan sampai dengan meraih juara 1 nih untuk literasi tingkat SMA. Sebenarnya alhamdulillah sih Bu, Iya. bisa dapat kesempatan menjadi juara 1 tingkat kota Balikpapan. Iya. Sebenarnya literasi itu di era pandemi ini Bu ya, saya banyak gabut gitu Bu. Oh gitu awalnya. Iya. Terus coba-coba ngisi waktu luang dan literasi. Sebenarnya kalau bicara literasi itu nggak cuma soal baca doang. Sebenarnya literasi itu bisa berupa menulis,
berbicara bahkan menghitung. Oh gitu. Ya, Jadi oke. saya sempatkan sebelum tidur nih setiap malam 5 menit atau lebih untuk berliterasi dengan cara menulis puisi, entah itu tentang hari saya atau pikiran saya di malam itu, seperti itu Bu. Dan alhamdulillah guru mewadahi kami para siswa untuk mengikut lomba dan ikut serta dalam festival literasi Balikpapan. Dan alhamdulillahnya karya puisi saya mendapatkan juara 1. Jadi seperti itu Bu. Jadi awalnya dari kegabutan ya, apa sih di pandemi ini sekolah enggak ya? Maksudnya sekolah tatap muka enggak, terus menghabiskan waktunya gimana gitu ya? Ternyata tidak semua peserta didik itu menghabiskan waktunya dengan percuma. Ada yang produktif sekali. Jadi di sela-sela waktu mengerjakan tugas, di sela-sela pembelajaran online-nya, dia menyempatkan diri nih juga untuk bagaimana sih supaya bisa aktif ya, bisa produktif ya di masa-masa pandemi kemarin ya. Jadi akhirnya ternyata setelah dibuat karya-karyanya diakui dan diberi wadah, akhirnya diakui oleh publik juga ya. Jadi dari awal dari memanfaatkan waktu luang. Kalau Fikri gimana? Kalau kita sendiri sih Bu, dari tim futsal Semage itu yang pertama masa pandemi begini kan perlombaan itu kurang Bu. Ya, betul. Yang kedua sama orang tua itu jarang yang ngizinin. Jadi kita itu berusaha latihan. Jadi ada perlombaan FDLH kemarin itu alhamdulillah kita yang A sama yang B juara 1 dan 2. Wah, hebat sekali. Tangan dulu dong. Tangan. Kita alhamdulillah itu di situ kita betul-betul kita betul. Karena yang pertama itu satu, kita itu persiapan itu mepet. Yang kedua kemarin ada teman kami kena musibah di Gunung Polisi Kebakaran ya. Yang ketiga juga karena kondisi pandemi begini jarang yang diizinkan. Baru yang keempat itu di FDLH itu kita dikasih kayak wawasan untuk peduli lingkungan. Jadi kita memakai membawa tumbler dengan handuk. Itu yang pertama. Yang kedua ya di situ kita dapat motivasi dari Padi untuk terus. Iya, ternyata di masa pandemi ini semua kegiatan seperti terhenti ya. Iya. Terhenti yang tadinya kegiatan aktif latihan, kalau tidak salah untuk tim futsal atau tim sepak bola tuh latihan tiap pagi ya. Iya, pagi Bu. Setiap hari Setiap itu hari. ya, waktu aktif sekolah itu berlatih jam 6 ya kalau tidak salah ya. Tapi kalau untuk sekarang kan Bu, namanya pandemi jadi kurangin batasannya. Oke, jadi tadi disebutkan bagaimana sih peran dari atau motivasi dari pembina ekskul ini. Tadi disebutkan ya, tadi untuk pelatihnya, pembinanya itu luar biasa, berarti tetap memberi kalian walaupun tidak mengikuti kejuaraan atau pertandingan, tetap Iya Bu, tapi fokus, motivasinya tetap motivasi. jalan. Oh gitu. Jadi memang tidak putus ya, tidak putus bagaimana para pelatih, Pak Hadi dalam hal ini ya, Pak Hadi Kusminto, Waka Kesiswaan kami itu juga memberi andil yang besar untuk prestasi-prestasi yang sudah kalian raih. Nah, oke. Untuk setelah mengikuti atau setelah menjalani lomba-lomba ini, setelah sekian lama vakum nih, perasaannya gimana untuk Rahmi? Vakum maksudnya Kan selama pandemi kan kita tidak melakukan kegiatan perlombaan, tatap muka dan lain-lain. Sekarang udah mulai kondisi udah semakin baik ya, normalisasi udah semakin baik. Kita juga pertemuan terbatas walaupun dengan prokes juga yang sangat ketat. Itu bagaimana perasaannya setelah kembali lagi beraktivitas? pasti agak canggung gitu Bu ya, karena sebenarnya berbeda dari sebelum pandemi ini. Terus keadaan memang benar-benar berubah. Setelah vakum mungkin lebih banyak beraktivitas di luar lagi. Ya. Jadi lebih semangat lagi ya Bu Satya ya. Ya, harusnya begitu. Tidak kondisi seperti ini tidak menghalangi kalian untuk berprestasi baik dan lebih baik lagi. Kalau Fikri gimana? Kalau Rasanya bisa latihan lagi nih ketemu sama teman-teman. saya senang sih Bu, karena kita kan terbatas. Kalau sekarang kita latihan terus motivasinya lebih dalam lagi, baru target juaranya juga lebih dalam. Oke. Karena kita beraktivitas semakin banyak lomba yang akan datang, jadi banyak nih persiapan. Oke, jadi persiapannya juga harus lebih ini ya, lebih luar biasa daripada sebelumnya. Jadi kondisinya lebih dipulihkan lagi
yang tadinya kebanyakan rebahan ya, Jadi sekarang lebih beraktivitas. aktif lagi. Oke, Bu Satya gimana nih perasaannya ketika kita boleh nih beraktivitas kembali nih? Ada celah lah Perasaannya gitu. pasti nggak cukup senang ya, mungkin kalau di orang Jawa bilang suwenang sekali. Suwenang, pakai suwenang sekali. Suwenang sekali karena apa, berharap kita bertemu dengan, kalau saya senang akan ketemu dengan murid-murid. Betul gitu kan. sekali. Selama pandemi kita hanya lihat dari layar komputer, dari layar laptop. Ketika sudah mau bertatap muka, mulai new normal kembali, akan ada perubahan. Nah, senang sekali bisa ketemu dengan anak-anak Para sobat sekalian, ibu. bisa mengukir prestasi gitu kan, menambah motivasi. Yang jelas sudahlah, senang banget kalau saya pribadi. Oke, kalau misalnya nih sekarang nih sudah diposisikan, kalau Fikri sama Rani kebetulan udah kelas 12 ya, jadi persiapannya untuk karirnya nanti pasti harus lebih matang lagi ya. Nah sekarang Ibu minta tolong nih, apa sih pesan sama kesan dan pesan buat sekolah dan buat warga sekolah kita, khususnya adik-adik kelas, buat Fikri. Dan ini Bu, waktunya sudah prokesnya tidak terlalu ketat. Ya. Jadi lebih sebaiknya lebih manfaatkan lebih waktunya Bu. Lebih semangat lagi Iya, ya. lebih semangat. Iya. Karena beda dengan kita yang dulu kan Bu terbatas. Iya, sudah mulai diberi kemudahan ya, lebih diberi peluang lagi untuk bisa berlatih lagi, lebih keras lagi. Kalau dari Rahmi gimana Rahmi? Ya kalau saya mungkin berbicara tentang literasi kali Bu ya. Iya. Di era digital sekarang kita dihadapkan dengan literasi digital nih sekarang. Jadi masa zaman udah berubah nih, tapi kemampuan literasi kita kurang. Padahal literasi sekarang bisa ditemukan di mana-mana. Betul Misal sekali. melalui e-book maupun internet dan media sosial lainnya. Betul. Jadi pesan saya banyak-banyak berliterasi. Oke. Banyak-banyak Membaca. Iya, Membaca adalah jendela dunia. Jendela Ya, dunia. bilangnya begitu. Kalau Oke. dari Bu Satya gimana Bu, pesan dan kesanin dari versi guru nih? Gimana? Pesan dan kesan untuk apa ini? Untuk anak-anak. Iya. Oh iya, kalau untuk anak-anak itu tadi jangan lupa berlatih selalu. Kalau yang tadi prestasi bola, berarti latihannya lebih giat lagi supaya dapat prestasi lagi yang Ya, lebih banyak. amin. Kemudian untuk yang juara literasi, lebih banyak latihan lagi, maksudnya latihan menulis lebih sering. Jangan karena udah juara satu kita stop atau Berbangga hati terlalu berlebihan ya. Tetap terus dilatih. Kalau perlu ajak teman-teman yang lain yang belum kemampuan literasinya masih minim, diajak, disemangati lagi. Ayo kita latihan literasi, membaca Betul atau sekali. sekedar menulis puisi atau ya apapun lah yang berkaitan dengan literasi. Karena Kalau perlu memang nanti- digalakan ya Bu Iya, ya untuk kegiatan literasi ini ya Rahmi sangat ya. penting sekali. Siapa tahu misalkan nanti udah PTM nih, habis upacara, atau mungkin ada tugas dari Iya. guru bahasa Indonesia, misalkan kalian dalam setiap hari harus baca buku Membaca apa. buku. Nah nanti setiap upacara bergiliran ada satu orang mewakili ke depan di podium gitu Iya. ya, menceritakan apa yang sudah dibaca, didengarkan oleh teman-teman yang Bedah lain. buku ya Bu ya. Ya kita cerita aja Semacam yang udah bedah kita buku. baca apa, diceritakan di depan teman-temannya pada waktu upacara. Nah, Atau itu- mungkin yang punya bakat puisi ya, jadi bisa kan apresiasi. disalurkan ya. Apresiasi Iya. ke teman-teman. Jadi hasil membacanya itu apa sih gitu kan? Betul sekali. Selama misalkan seminggu, ya selama seminggu ini apa yang sudah Iya. kamu dapat, ceritakan ke guru, Ke rekan-rekan, teman. temannya. Jadi senang seperti itu. Jadi harus ditularkan sama Rahmi, sama siapa? Fikri. Fikri gimana caranya supaya bisa jadi pemain bola yang hebat gitu ya, supaya bisa meraih kejuaraan lagi. Betul sekali. Jadi kalau misalnya kita punya prestasi nih, prestasinya itu bukan buat kita aja ya Bu ya, Iya. tapi kita tularkan ke orang-orang di sekeliling kita. Kalau misalnya prestasi itu baik dan mendapat respon baik, kita harus menjadi motivator nih, buat inspirasi buat teman-teman lainnya. Khususnya teman-teman yang saat ini bingung nih Bu ya. Kadang-kadang anak-anak ini punya bakat, punya minat, punya bakat, punya potensi, tapi tidak paham atau tidak tahu bagaimana menyalurkannya. Nah, itu diajak untuk bisa bergabung, untuk bisa kita tularkan
kalau misalnya kata-kata sekarang kita racuni gitu ya, Iya, kita racuni racun untuk yang mereka positif. racun positif untuk bisa berprestasi sama seperti kita. Karena apa? Kita melakukan sesuatu itu harus bisa bermanfaat ya Bu Satya bagi orang lain ya, orang-orang sekitarnya. Oke, sebelum terakhir nih, sebelum menutup ini, Ibu pengen kalian atau Ibu Satya memberi kata-kata motivasi nih buat yang menyaksikan saat ini. Kayaknya motivasinya dari yang suka literasi aja dulu. Bagaimana? Ayo. Bagaimana Yang Rami? pintar Ada nggak sih. motivasi yang luar biasa biar bisa untuk bisa menggerakkan? Sebenarnya kalau berbicara soal literasi nih Bu ya, banyak buku-buku yang menginspirasi di luar sana, sehingga saya mengutip dari kata-kata dari Mbak Najwa Shihab selaku Duta Literasi Indonesia. Oke. Beliau mengatakan cuma butuh satu buku untuk jatuh cinta. Wah, luar biasa. Cuman butuh satu buku untuk bisa jatuh cinta. Wah, luar biasa sekali ini. Wah, ini kayaknya menggerakkan. Ini apa sih? Ternyata jatuh cinta tuh seperti apa? Ternyata kita harus membaca minimal satu buku ya. Jadi bagaimana rasanya kita ketika membaca, ternyata kita oh ternyata ini loh jatuh cinta itu seperti ini. Kalau dari Fikri gimana? Ada nggak motivasi? Motivasinya itu manfaatkan waktu sebaik-baik mungkin, karena percuma kita mempunyai bakat kalau tanpa usaha itu mustahil. Oke, luar biasa sekali. Jadi waktu tuh nggak bisa kembali ya Fikri ya. Jadi manfaatkan waktu kalian semaksimal mungkin. Bagaimana kalian bisa menjadi suatu berprestasi secara positif untuk bisa mengukir pengalaman hidup kita. Jadi Bu Satya gimana Bu Satya? Kalau saya karena saya juga suka membaca ya. Membaca itu penting. Jadi itu tadi yang di awal tadi, membaca itu jendela dunia. Jadi dengan membaca kita nggak harus ke Amerika, nggak harus ke Inggris atau ke Eropa untuk tahu di sana, ya kan? Cukup dari membaca. Kemudian harus banyak berlatih seperti yang dibilang sama Fikri tadi. Percuma punya bakat kalau tidak diasah dan tidak dilatih. Apapun yang positif kerjakan supaya bisa menghasilkan prestasi-prestasi yang lebih baik lagi dari yang sekarang. Dan jangan pernah berbangga diri. Ya, jangan karena udah juara ini udah stop sampai di sini. Iya, harus terus ya. Terus berlatih. Terus bergerak terus untuk bisa lebih lagi berprestasi ya. Dan satu lagi harus rendah Rendah hati. bukan rendah diri ya, rendah hati. Rendah hati ya. beda ya. Oke. Nggak boleh sombong itu aja. Dan share ke yang lain ya. di-share sama Tularkan. yang lain, tularkan. Oke. Baik, terima kasih sudah memberikan kami pandangan, memberikan kami motivasi, memberikan kami pengalaman walaupun kita belum tatap muka ya Bu Satya, tapi ini cukup membuktikan bahwa sekolah ini tidak diam di tempat, tapi kita juga punya prestasi-prestasi luar biasa dari tim futsal juara berapa? Juara 1 dan 2, luar biasa. Kemudian dari Rahmi juara Satu, 1 literasi puisi. puisi. Dari Ibu Satya juara 2 tingkat provinsi. Terima kasih kedatangannya untuk semuanya. Ibu harap saya harap juga nanti ada posisi-posisi ini diisi oleh yang lainnya dan bertambah banyak lagi. Jadi Ibu makin bingung untuk menyampaikan prestasi-prestasi sekolah kita. Terima kasih perhatiannya. Selamat pagi. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan atau kita sharing di sini bisa bermanfaat bagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.